Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas mengenai salah satu kripto yang menurut saya cukup menarik untuk kita perhatikan, dan ini adalah meme coin sebenarnya ya. Jadi saya akan coba jelaskan teman-teman, kita akan bahas mengenai XPX 6900. Kenapa mungkin meme coin ini cukup berpotensi gitu ya. Saya akan coba kasih rasional, kasih alasannya juga, tapi kembali lagi disclaimer on and do your own research karena setiap keputusan itu di tangan teman-teman ya. Dan kalau misalnya kalian suka video ini di mana kita bahas mungkin antara altcoins, meme coin, atau bahkan ya update market crypto seperti video-video sebelumnya, jangan lupa tuh share videonya, like ataupun subscribe teman-teman, show bahwa kalian juga support channel ini ya. Dan ya, kita langsung masuk dulu aja ke dalam intronya terlebih dahulu teman-teman, tanpa berlama-lama lagi. Oke, ya. Kalau kita bahas mengenai meme coin XPX 6900, kita bisa lihat ya, Bitcoin sempat naik 93.000 dalam beberapa hari belakangan ini, lalu sedikit turun lagi ke 92. Dan kalau kita lihat XPX dalam satu bulan performanya teman-teman, ini not bad ya, naik sekitar 8%-an. Dalam 24 jam terakhir sedikit ada penurunan sekitar 0,23%, tapi overall kenaikannya ini sangat signifikan sekali. Bahkan XPX 6900 dulunya kan memang meme coin. Ya sekarang juga masih meme coin sebenarnya ya. Tapi kita bisa lihat bahwa dia masih steady, masih bertahan di posisi 77 ya. 77 secara market cap menurut saya lumayan besar ya, dengan jumlah holdernya sekitar 219.000 orang yang punya XPX 6900 gitu. Nah, tapi kenapa sih kenapa XPX 6900 ini cukup menarik gitu ya? Di sini kita bisa lihat teman-teman beberapa hal ya. Ini kita bisa lihat ini adalah jumlah XPX 6900. Jadi dia lagi diakumulasi atau sebenarnya lagi dibuang outflow-nya dari bulan Juni sampai Desember. Jadi ini quantity of XPX token teman-teman, ini XPX tokennya dari bulan Juni sampai Desember. Kalau kita perhatikan ya, kalian harus lihat kondisinya adalah market ini lagi turun ya. Traders atau pro, yes, mereka ngebuang ya, deltanya minus, negatif. Artinya orang-orang mulai offloading ya, mulai membuang XPX 6900. Oke. Tapi kalau kita lihat dari sini, ini kan dari Bybit, Maxi, KuCoin, ada Bluefin, ada FalconX, Famax, ini trader-trader yang udah pro gitu kan. Lalu kita lihat mungkin beberapa orang yang menggunakan exchange ini sebagai holder. Biasanya ini Binance, Coinbase, Binance US gitu ya. Kalau kita lihat kuantitinya justru ini positif deltanya. Dan kalau kita lihat juga holder yang retail, jadi ini beberapa termasuk Indodax juga nih, dia masuk di sini. Crypto.com, Revolut gitu kan. Deltanya ini positifnya sangat signifikan. Jadi overall yes, kalau yang trader ini offloading atau turun, tapi kalau kita lihat yang kita fokusin itu adalah holdernya. Holdernya itu naik gitu. Jadi justru di posisi sekarang di saat market turun gitu ya, tapi kenapa orang yang akumulasi makin banyak? Makanya ini sesuatu yang saya perhatikan dari jumlah holdernya yang masih naik dan nggak ada drop sesignifikan itu gitu. Dan kalau kita perhatikan juga posisi saat ini overall di market itu lagi risk off teman-teman. Market lagi risk off banget karena rata-rata turun, Bitcoinnya juga turun. Tapi kembali lagi pada saat nanti ini kan saya kasih grafik USDT dominance teman-teman. Jadi ini adalah dominasi USDT. Kalau dominasi USDT makin besar, artinya orang-orang lebih hold stable ya, stable coin seperti USDT gitu. Tapi kalau misalnya dominasinya menurun, artinya orang-orang mau stable-nya, saya hold USDT, saya mau masukin ke crypto, mau itu Bitcoin, Ethereum, ataupun bahkan meme coin seperti XPX. Dan posisi saat ini lagi risk off, which is adalah posisi yang bagus untuk akumulasi alts gitu ya. Kalau saya bahas di sini teman-teman, pastinya XPX 6900 ini meme coin. Jadi kalau kalian beli itu jangan all in gitu ya, jangan di all in gitu. Kalian harus ada money management yang baik lah. Nanti kita lihat secara teknikalnya juga. Nah, tapi kita harus lihat dulu sedikit review teman-teman. Saya udah pantau XPX 6900 sebenarnya dari beberapa bulan yang lalu, bahkan dari tahun lalu juga. Ini mulai dari si Murad. Ya Murad ini king of memes lah bisa dikatakan, dan orang-orang udah tahu, udah pernah liatin si Murad. Orang-orang kenal Murad karena dia ya sempat ada pitching about meme coin season, dan meme coin season itu beneran terjadi di akhir tahun lalu gitu kan. XPX juga mengalami kenaikan yang signifikan itu di akhir tahun lalu. Kalian bisa lihat di bulan weekly gitu ya, kita buka XPX chart, XPX USDT ya. Biasanya di sini di Bybit. Ini kalian bisa lihat nih.
ya. Sempat ada kenaikan dari November sampai Januari, itu kenaikannya sangat signifikan teman-teman, 300%. Lalu drop, tiba-tiba naik lagi signifikan sekali, 400%-an gitu. Kita lanjut dulu ya teman-teman. Tapi Murad ini saya lihat walaupun SPX mengalami drop, dia nggak ngejual ya SPX-nya dia dari walletnya. Jadi itu sesuatu yang bagus. Jadi kalau kita lihat di posisi market saat ini, kita membutuhkan satu figure yang orang-orang lihat gitu. Dan Murad ini bisa jadi maskotnya of SPX. Dia selalu pakai baju SPX juga pada saat jelasin. Dan kalau kalian buka dia punya Twitter dengan 744.000 followers, lihat yang dia repost itu apa? Rata-rata is SPX 6900. Jadi dia masih fully cukup suportif lah kalau menurut saya. Gitu ya. Nah, SPX 6900 ini started off as a meme gitu kan. Dan banyak orang yang melihat bahwa ini tuh mirip dengan kondisi GameStop, GME. GameStop itu yang naiknya signifikan lah pada saat banyak orang yang nge-short gitu. Tapi SPX 6900 ini dibuat adalah untuk meme of SPX. SPX itu apa? SPX adalah Standard & Poor's Index, teman-teman. Jadi kalau kalian buka di sini, SPX adalah Standard & Poor's Index 500 yang isinya adalah 500 perusahaan terbesar di Amerika lah bisa dikatakan. Jadi sangat susah untuk masuk S&P 500. Nah, itu kondisinya. Kalian harus tahu asal muasalnya apa. Jangan beli SPX 900 tapi nggak tahu apa sih itu SPX 900 gitu kan. Sekarang kalian udah tahu. Oh, ini adalah meme untuk indeks saham Amerika. Tapi kenapa dimimin gitu? Nah, overall kalau kita perhatikan teman-teman, nah ini perbandingan S&P 500 dengan SPX 6900 gitu ya. Dulunya ada belief gitu kan, tapi kalau misalnya kita lihat, yang saya perhatikan ya, beberapa memang holder SPX 6900 ini cukup sedikit irasional. Istilahnya mereka tuh kayak SPX 6900 ini akan overtake S&P 500. Istilahnya seperti itu. Saya sih nggak seperti itu. Kita harus realistis juga teman-teman. Tapi beliefnya gitu ya, cult like-nya, istilahnya orang-orang yang kayak wah nih kita yakin dan kayak gitu. Itu di SPX 6900 itu ada. Makanya itu sesuatu yang kita mau sebenarnya. Kalau kalian lihat meme coin seperti itu, kita butuh. Kenapa? Karena itu mentalitas holder yang hold terus sampai dia harganya naik. Ya kita nggak harus menjadi mentalitas holder juga sebenarnya. Kalau misalnya teman-teman beli terus udah profit, ya mau jual, ya silakan. Saya nggak pernah harus hold. Bahkan bear market harus hold. Nggak harus kayak gitu. Justru lebih bagus untuk take profit. Ya, lalu kita lihat lah, can flip the stock market, ini saya bilang ya. S&P 500 nggak bisa, tapi SPX 6900 bisa gitu. Exist on blockchain, iya. Ya kayak gitu-gitulah. Ya, sebenarnya lucu-lucuan, it's a meme. Ya, saya nggak terlalu bisa bahas mengenai fokus fundamentalnya bagaimana, tapi cult like-nya itu ada, teman-teman. Dan ini kalau kita lihat kayak gini, satu hal yang saya mau highlight gitu, teman-teman. SPX ini udah lagi di all time high gitu potensinya, dan meme-nya itu cukup menarik. Kalau let's say S&P 500 itu mengalami penurunan, let's say turun, kripto kan juga kemungkinan turun gitu kan. Tapi bisa jadi meme-nya SPX 900 ini justru naik. Kenapa? Karena kayak SPX 900 SPX turun tapi meme-nya naik, malah kayak gitu istilahnya. Jadi bisa jadi ada wacana, maksudnya idea gitu ya untuk nge-push SPX even higher. Nah, terus bagaimana sekarang kalau untuk SPX 900? Kalau saya perhatikan, ini saya sebenarnya udah sempat share duluan di Laba Lab, teman-teman. Nah, posisinya sekarang cukup menarik karena saya perhatikan SPX 900 ini mengalami drop yang cukup signifikan gitu ya. Pada saat Bitcoin drop dari Oktober, ini udah turun 70% ya. Dan kelihatan dia ini testing high support zone gitu. Kemarin dia naik ke atas, saya ada sempat share ke teman-teman di dalam Laba Lab ini untuk beli di posisi di box ini. Nih kalian bisa lihat nih ininya ya. Ini saya langsung kasih. Nah ini. Saya bilang nih SPX retested the lows. Menarik banget karena ini adalah reaction ketika hitting strong level support. LTF spot backs by area 0,6-0,62. Kita bikin posisi kayak gini. Ini belum turun ya. Beli di posisi ini. Saya udah share duluan. Ini saya share di 28 November. Ya, saya udah share di sini dan kalian tinggal lihat aja. Ya, beli di sini benar-benar turun. And then bounce off the lows, sekarang udah floating profit 19-20%. Ya. Jadi biasanya memang kalau misalnya seperti ini saya share duluan di Laba Lab ya, karena kembali lagi ini saya lebih aktif di situ. Gitu ya, baru nanti ini
menurut saya conviction-nya ada, bahkan chart pattern ini cukup menarik. Kita lihat ini seperti apa, inverse head and shoulder, istilahnya dia bentuk shoulder, left shoulder, dia bentuk head-nya, lalu potensi dia untuk naik ke atas, breakout istilahnya teman-teman. Ya potensi belinya bagaimana ya, potensi beli sebenarnya di area yang saya sudah sempat highlight itu cukup menarik, kisaran 0,6an, tapi kita udah load up di sini. Jadi istilahnya kalau misalnya mau beli lagi ya bisa jadi beli waktu dia retested atau dia udah breakout duluan, beli di kisaran 0,7an. Istilahnya ini untuk breakout. Jadi Bitcoinnya confirm breakout dulu. Karena kalau Bitcoinnya breakout, XPX ini breakout. Tapi kalau ternyata Bitcoinnya turun lagi, ya kalian bisa beli di posisi sekarang. Jadi saya nggak gitu rekomend untuk beli di posisi sekarang, walaupun belum breakout, karena belum ada konfirmasi. Gitu. Jadi lebih baik ya kalau misalnya ternyata turun lagi, ya teman-teman bisa beli. Tapi kalau misalnya dia ternyata breakout, ya beli on retested aja. Seperti itu. Ya, ya karena kita lihat lah di sini, nah ini udah plus 10%, plus 20% gitu ya. Jadi ini share di dalam Laba Lab. Ya kalau kalian tertarik, feel free langsung cek aja Laba Lab di deskripsi gitu teman-teman. Tapi sekarang kita lihat potensinya. Let's say dia breakout ya. Kalau misalnya kita lihat dari sini, inverse head and shoulder ini play out. So targetnya ke berapa kok? Targetnya ke sini. Oops. Targetnya ini bisa ke, kita tinggal copy aja di sini. Ya, ini breakout. Bisa sampai ke sini. Kisaran 1,03. Ya, jadi potensinya ini masih cukup luas, masih cukup besar juga. Kenaikan sekitar 40% lah ya dari posisi ini, $1. Ya kalau misalnya Bitcoinnya benar-benar rebound signifikan, ya menurut saya bisa untuk hit lagi ke sini karena ini di buybacknya cukup cepat. Ketika dia hit long term support level, ini di buybacknya cukup cepat. Makanya saya langsung perhatikan, gila baru dari support hit langsung tiba-tiba naik 68%. Siapa yang ada buying pressure sebesar itu gitu. Ini orang-orang yang mau mengakumulasi. Jadi ini bisa diperhatikan juga teman-teman. By the way, XPX 6900 ini adanya yang untuk spot itu di Bybit teman-teman. Jadi ya kalau kalian tertarik langsung aja bisa buka Bybit juga. Tapi saya juga mau share soalnya mengenai Bybit, karena Bybit ini lagi ada event dimana kalau teman-teman deposit $100 ya, ini kalian langsung bisa dapetin $20. Ya kalian tinggal lakuin tasknya aja. Nanti saya taruh semua detail tuh di deskripsi. Tapi pastikan kalian buka ininya juga, terus kalian sign up ya teman-teman menggunakan link kode saya, karena ini memang eksklusif aja sih eventnya. Lalu bukan hanya itu juga, dia lagi ada 7th anniversary ya. Ini 7th anniversary-nya kalian bisa juga ikutin dan istilahnya kalian lakukan tas-tasnya. Kenapa? Karena mereka tuh lagi bagi hadiah cukup besar sekali, $77.000. Lalu nanti ada $100.000, $125.000. Jadi ini mereka lagi bakar duit lah. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau dapat hadiah, siapa tahu kecipratan, dengan hanya kerjain tugas doang, bisa langsung download Bybit aja. Kalau menurut saya, karena sangat sayang sekali dengan ada event-event seperti ini, gitu. Ya, bisa download Bybit juga. Nah, jadi overall seperti itu sih teman-teman. Jadi kalau tanya saya buy level, ya kembali lagi 0,62 ini oke, atau dia udah breakout, dia balik retest lagi kisaran 0,74 sampai 0,73. Target kita di $1. Ya, kalau dia make a new lows di bawah sini, berarti invalidasi patternnya. Karena ini patternnya lagi bagus. Kalau ternyata dia turun ke bawah lagi, ya berarti udah gagal. Ya, sesimpel itu aja teman-teman. Kita udah trading plan. Semoga membantu juga, dan semoga kalian suka juga review-review altcoin seperti ini di saat market mungkin relatif ya lebih slow ya. Jadi itu aja teman-teman videonya. Thank you semua for watching dan kita akan ketemu lagi di next video. See you all. Bye bye.